Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau sharing tentang pengajuan dupak pertama kali. Jadi teman-teman kita buka website kepegawaian-distrik-polra-bali.go.id/idupak/index. Ini kalau udah login ya teman-teman ya. Jadi kita buka Kepegawaian Distrik Polra Bali Prof, kemudian kita login. Setelah kita login, maka tampilan awal seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi dupak, nanti akan ada pemberitahuan, bukan seperti ini ya tampilannya ini karena saya sudah melakukan aktivasi. Jadi nanti ada tampilan untuk aktivasi, lakukan aktivasinya, lalu setelah klik aktivasi dupak, maka nanti akan diperintahkan untuk mengisi biodata terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita lihat biodata, kita update data kita isi semua. Bagi yang sudah memiliki karpel silakan isi, bagi yang belum coba tunggu dulu bersabar sampai nanti karpel kita keluar, mudah-mudahan sebelum bulan Oktober karena pengajuan dupak ini di bulan Oktober. Tapi kalaupun nanti ternyata karpelnya belum keluar juga, ya nggak apa-apa dikosongkan terlebih dahulu. Nah, yang sudah memiliki NRG silakan isi. Saya belum melakukan pendidikan guru ya. Jadi saya maksudnya PPG saya belum. Jadi pendidikan profesinya saya belum. Jadi saya tidak punya yang namanya NRG. Kemudian tahun lulusnya diisi, pendidikan terakhir diisi, golongan, TMT golongannya untuk yang angkatan saya itu 1 Maret 2020 karena ini kita diangkat pertama kali sebagai PNS. Sudah, TMT jabatan juga sudah, isi alamat unit kerja, kode pos, semua diisi, diupdate data. Sudah diupdate data, maka lanjut kita ke riwayat PAK. Di riwayat PAK nanti ada pilihan teman-teman, sorry ya, ini kita ke atas. Di riwayat PAK ini kita sudah pilih bahwa kita tidak memiliki PAK. Ya, kita belum pernah memiliki PAK penilaian angka kredit. Sudah, setelah itu pilih pendidikan. Pertama ini ada pendidikan linier, yaitu S1 kita ya, apa ya, jurusannya apa, tahun berapa, lalu prajabatan atau induksi. Kita sudah melaksanakan ini di tahun 2019. Silakan diisi tahun 2019. Kemudian sudah diisi, maka teman-teman kita lanjut ke data Capsec. Ya. Kita lanjut ke data Capsec. Maaf ini internetnya agak lambat ya. Jadi data Capsec-nya silakan diisi teman-teman, minta aja ke TU, pasti ada data kepala sekolah. Kita edit, lalu kemudian isi semua, simpan. Sesudah itu teman-teman kita bisa ke dashboard. Jadi teman-teman permintaan untuk pengajuan dupa pertama itu hanya mengisi bagian pendidikan saja ya, seperti itu. Maka teman-teman di sini ya kita ketahui bahwa estimasi angka, karena kita sudah di situ biodatanya tertulis sebagai golongan 3A, maka dupak ini kan sebagai persyaratan untuk mengajukan kenaikan pangkat ya teman-teman. Nah, di sini tertulis estimasi angka kredit yang diperlukan untuk golongan 3A naik ke 3B ya. Itu 50, tapi karena kita belum mengajukan dupak pertama kali, maka belum bisa melakukan pengajuan naik pangkat nih teman-teman. Jadi kita harus ajukan dupak pertama kali dulu yaitu memenuhi 103, yaitu estimasi pendidikan kita 100 ya. Lalu kemudian di sini ada estimasi nilai PD-nya ya yang diperoleh. Di sini minimal 3 untuk yang mau naik pangkat ya, karena kita belum naik pangkat nggak apa-apa kosong ya. Lalu kemudian PI-nya juga 0 ya, ini belum diminta. Lalu untuk AKP-nya boleh diisi boleh tidak ya. Sekali lagi yang diminta hanyalah isi bagian pendidikan ini ya, yaitu prajab sama pendidikan linearnya. Kalau sudah silakan ajukan usul dupak pertama kali. Oke. Kalau sudah ajukan usul dupak pertama kali, silakan teman-teman pasti sudah punya format SKP yang berbentuk Excel seperti ini ya, PKG-nya
Ya, jadi sebelum mendapatkan SKP sebenarnya kita persyaratannya pertama itu mengerjakan PKG dulu. Jadi kita dinilai dulu kinerja kita oleh kepala sekolah, maka kita dapat angka kreditnya berapa ya semuanya. Setelah kita melakukan pengisian SKP, kita minta tanda tangan ini, maka kita juga akan bisa mengisi bagian dupak ya. Jadi ada bagian Excel-nya juga untuk dupak. Di sini contohnya punya saya. Ya, jadi kita isi juga dupak ini hampir mirip sama SKP. Jadi kalau kita udah punya SKP, sudah punya SKP yang pengukuran ya, ini yang udah dinilai, maka pastinya kita bisa mengisi dupak ini teman-teman. Nah, ini diisi ya. Semuanya diisi yang tadi. Hampir sama isi pengisiannya dengan ini. Kalau tidak mau diisi juga, tapi kita minta nomor surat, itu boleh. Tapi kalau misalnya ternyata kepala sekolah kita minta dalam bentuk Excel-nya terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan nomor dupak, itu nggak apa-apa, itu malah lebih bagus teman-teman. Karena punya kita tuh dikoreksi betul isi dari dupak kita. Nah, masa penilaiannya teman-teman, ini bukan 1 Januari ya, tapi 2 Maret 2020 karena kan kita diangkat tanggal 1 Maret 2020. Jadi per tanggal 2 Maret sampai 30 Juni atau sampai tanggal 1 Juli 2020 itu masa penilaian dupak kita teman-teman. Jadi silakan diisi nomor suratnya. Kemarin saya sudah dapat nomor surat pengantar dan nomor dupak, bahkan sudah melakukan pengajuan dupak sebenarnya ya, sampai akhirnya saya mendapatkan contoh seperti ini teman-teman. Mana ya? Nah, jadi kalau kita sudah melakukan proses pengajuan sekarang, sudah diisi semua, maka nanti akan diminta untuk download. Nah, hasil downloadannya ini contoh seperti ini. Cetak surat pengantarnya, kita cetak, lalu kita minta tanda tangan, lalu kemudian di bagian satu lagi ada contoh dupaknya. Mana ya? Format dupaknya juga ada. Silakan ini yang udah saya scan. Silakan langsung dicetak aja. Pokoknya sudah proses pengajuan ini langsung cetak surat pengantar dan cetak dupak, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi di dashboard, saya mengisi juga bagian PKG, lalu PD dan PI. Nah, ini sebenarnya di sini teman-teman. Kita isi aja di bagian pembelajaran. Kalau teman-teman sebagai guru, bukan guru BK atau bukan guru TIK, pilih yang kegiatannya sudah melaksanakan proses pembelajaran tahun 2020. Tapi untuk guru BK dan guru TIK itu sudah melakukan proses pembimbingan. Nah, untuk kategori baik itu dapat estimasi 10,5. Kemudian PKB-nya kalau sudah memiliki pengembangan diri, sudah melakukan kegiatan diklat-diklat, teman-teman, silakan diisi saja ya. Yang pastinya kegiatan itu dilaksanakan setelah masa penilaian kita ya, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 30 Juni atau sampai tanggal 1 Juli 2020. Lalu data penunjangnya kalau teman-teman sudah menjadi anggota profesi, silakan teman-teman isi aja di sini ya. Silakan diisi. Nanti ada pilihannya di sini sebagai anggota profesi PGRIK ya, silakan diisi ya. Apa anggota kegiatan kepramukaan, silakan diisi. Teman-teman. Oke, semoga penjelasan saya bisa jelas. Kalaupun kurang dipahami, boleh nanti tanya lebih lanjut. Boleh juga kalau ada koreksi, mungkin saya salah dalam pemaparannya, silakan teman-teman juga koreksi supaya kita sama-sama melakukan apa yang benar sesuai dengan panduan ya ataupun arahan dari atasan kita, pimpinan kita seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat.